Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP rencananya akan disahkan pada Juli 2022. Namun hingga saat ini, ada sejumlah pasal yang disorot karena dinilai mengancam masyarakat yang menghina pemerintah. Dalam draft RUU KUHP terbaru tersebut, penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Namun bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Aturan tentang penghinaan pemerintah tertuang dalam pasal 240 dengan bunyi sebagai berikut. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Penghinaan terhadap pemerintah yang tertuang pada pasal 240 ini juga mengatur tentang bagaimana penyebarluasan penghinaan. Namun jika penghinaan dilakukan dengan disiarkan atau dibagikan di media sosial, maka hukuman bagi pelaku akan ditambah. Seperti yang termaktub dalam pasal 241 yang berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Sejumlah pasal tersebut mendapat sorotan dari masyarakat luas karena dianggap berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bahkan banyak orang menilai ini merupakan titik mundur dari semangat reformasi yang sudah lama diperjuangkan. Pasal ini dianggap sangat represif terhadap masyarakat dan dapat mengancam kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah itu sangat penting agar pemerintah dapat berbenah diri dan hati-hati dalam mengambil keputusan atas suatu kebijakan. Salah satunya yang menyoroti pasal tersebut adalah Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dio Asar Wicaksana. Ia menilai pasal ini sangat berpotensi menjadi karet, bahkan bisa menjadi senjata pemerintah untuk mengkriminalisasikan masyarakat hanya karena mengkritik kebijakan presiden. Karena nanti potensi kriminalisasi justru ketika ada kritik kepada kebijakan presiden. Padahal dalam negara demokrasi kritik masyarakat sangat penting, ujar Dio sebagaimana dikutip Tirto pada Jumat 17 Juli 2022. Sementara, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar membeberkan sejumlah pasal di RKUHP yang dianggap bermasalah dan menjadi pasal karet, yakni pasal 167 tentang makar, pasal 440-449 tentang pengaturan tindak pidana penghinaan, pasal 218-220 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal 240 dan 241 soal penghinaan pemerintah yang sah, dan pasal 353 serta 354 soal penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara. Pasal ini memuat rumusan karet yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers. Pasal-pasal ini, selain tak relevan untuk masyarakat demokratis, juga karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Fikar sebagaimana dikutip liputan6.com pada Jumat 17 Juni 2022. Menurutnya, beberapa pasal bermasalah memuat rumusan karet karena tafsirnya bisa tergantung penguasa atau penegak hukum yang diintervensi kekuasaan. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat pers yang mengkritik kebijakan presiden lewat pemberitaan. Itu yang menjadi bahaya. Mesti hati-hati merumuskan atau kriminalisasi perbuatan yang mestinya bukan perbuatan kriminal, teran dia.
DPR dinilai arogan jika tetap bersikeras mengesahkan RKUHP di tengah gelombang penolakan dan banyaknya pasal bermasalah. Menurutnya, DPR belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat dalam membuat undang-undang. Itu sikap arogansi seorang politikus. Dia tidak menyadari bahwa eksistensi dia sebagai wakil rakyat yang mewakili dan mempunyai kewajiban menyerap aspirasi masyarakatnya. Ujarnya, LBH juga menilai dipertahankannya pasal-pasal penghinaan itu tentu saja merupakan kemunduran besar bagi iklim kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Sebab, pasal-pasal tersebut selama ini sering digunakan penguasa untuk membungkam orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Ada sejumlah kasus yang bisa menunjukkan bahaya dari adanya pasal-pasal tersebut. Selain itu, masuknya pasal contempt of court juga berpotensi mengancam kemerdekaan profesi jurnalis yang berusaha memberitakan seputar kasus-kasus yang berjalan di pengadilan. Inti dari pasal itu memuat larangan mempublikasikan atau mempersilahkan mempublikasikan informasi apapun seputar proses penyelenggaraan peradilan yang dapat mengganggu independensi pengadilan dalam memutus perkara. Ketentuan COC tersebut jelas tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selama ini, banyak kasus yang merupakan contoh bagaimana pasal-pasal penghinaan dalam KUHP bisa menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi. Salah satu rentannya pasal itu dipakai oleh penguasa adalah karena tidak jelasnya definisi mengenai penghinaan itu sendiri untuk masing-masing delik. Frasa penghinaan yang tercantum dalam masing-masing pasal dapat ditafsirkan sangat subjektif oleh aparat penegak hukum. Inilah yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberlakuan pasal tersebut. Dengan tetap dipertahankannya pasal-pasal penghinaan dan masuknya COC tersebut, tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan dan semangat dari perumusan KUHP baru yang diniatkan untuk menjunjung tinggi penjaminan atas hak asasi manusia, khususnya jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.